brother, kembali lagi di channel Ilham Azizi. Apa kabar kalian? Semoga kalian pada baik, sehat, dan banyak rezeki tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di vlog kali ini saya ingin berbagi soal project modifikasi motor kali ini yang terbaru. Sebelumnya saya modifnya itu lebih fokus ke yang belakang saya ini, pas yang ini yaitu yang Nabila Ariana, yaitu Yamaha Vixen. Nah sekarang saya ingin berbagi soal project modif yang paling belakang sendiri, yaitu Honda CB 150R facelift tahun 2016 guys. Oke, langsung saja guys, kita ulas apa aja yang akan saya modif di motor yang di belakang saya ini. Nah oke, ini dia guys motornya guys, Honda CB 150R facelift tahun 2016. Jadi lebih muda ini berapa tahun? 3 tahun daripada yang si Nabila Ariana ini. Oke, jadi kali ini konsepnya soal motor ini saya ingin merubah ke konsep ya agak jauh beda sama si Nabila Ariana ini. Tepatnya yaitu konsep naked bike ya. Jadi konsep naked, saya lebih suka konsep itu, dan tentunya itu nggak terlalu banyak ubahannya. Kalau fairing kayaknya terlalu banyak guys yang diubah, terutama di bagian depannya nanti untuk bagian fairingnya. Jadi saya lebih memilih konsep naked bike. Untuk yang diubah ini sebenarnya full rombak total guys, terutama bagian kaki-kakinya. Sebenarnya kaki-kaki di Honda CB 150R ini basisnya di motor Yamaha Vixen ini, tapi sudah dipindahkan ke Honda CB 150R, mulai dari upside down-nya, terutama untuk bagian tabung shocknya aja ya yang dipindah. Kalau di Nabila masih ada itu, jadi saya belikan lagi segitiga atas bawahnya. Lalu untuk velgnya depan belakang itu juga sama copotan Nabila. Untuk upside down-nya tadi itu Yamaha Saber guys, baik itu segitiga atas tabung shocknya maupun segitiga bawahnya. Dan ini tentunya agak PNP atau banyak sekali bahannya. Soalnya untuk upside down ini saya tidak merubah tidak mengganti askom setir original CB nya ke sini enggak, tapi ini askom setir bawaan Yamaha Saber lalu saya ubah, saya bubut ya biar bisa masuk ke Honda CB 150R guys. Nah untuk velgnya ini basisnya Cimco yang depan ukuran 2,5 in, yang belakang 4,5 in. Tapi yang depan ini udah di custom menjadi dual disc gitu ya. Kalian pasti paham lah soal kaki-kaki ini, soalnya basisnya ini di motor ini atau Nabila Ariana gitu ya. Oke, lalu untuk swing armnya, nah swing armnya ini sebenarnya mirip sekali dengan Nabila Ariana guys, mirip ya. Jadi basisnya itu sama mereknya, yaitu arm RD Racing. Jadi RD Racing, tapi arm ini udah di custom, tepatnya dipanjangin 10 cm. Nah awalnya itu panjangnya hanya segini guys gitu ya, tapi udah dipanjangin 10 cm sepanjang ini gitu. Lah arm ini sudah PNP di Yamaha, di Honda CB 150R. Soalnya arm ini memang dikhususkan untuk motor ini guys. Jadi bedanya sama arm ini itu hanya di bagian yang pertama, dimensi lebar rumah bushing armnya ya. Lebar rumah bushing armnya ini lebih lebar ini daripada punya Vixen. Lalu untuk mounting bagian bawah ini, nah ini beda guys. Nah ini yang beda dengan bawaan yang Vixen, soalnya powerlinknya ini modelnya beda gitu. Lalu untuk busing-busingnya ini juga perlu ngatur lagi ya. Soalnya saya di sini untuk kaliper belakangnya pakai Brembo P2 itu. Lalu ini ada alasan kenapa aku dipanjangin. Soalnya kalau konsep naked bike, kalau misalkan armnya itu pendek atau kesan bannya itu tidak keluar dari body, itu malah kelihatannya bantet, jadi lucu gitu ya, nggak proporsional guys. Nah kalau kayak gini kalian bisa lihat antara roda dan rangkanya itu masih keluar bannya, jadi bannya itu berada di posisi luar dari rangka, jadi lebih kelihatan gimana ya, lebih keren gitu, cakep lah intinya ya, pas gitu, balance gitu. Oke, selanjutnya untuk pengeremannya sebenarnya agak jauh beda dari punya si Nabila, soalnya ini langsung swap langsung ya dari Nabila ke motor ini. Untuk disnya ini Delcavic CNC floating ya.
ukurannya 320 mili. Lalu untuk kalipernya pakai KTC 4P model MTF ya, dual kaliper kanan dan kiri. Lalu untuk selang remnya ini saya pakai Hell. Lalu master remnya Brembo RCS 19 Corsa Corta, dan tabungnya ini model Iron Racing atau ZSDRP itu. Lalu untuk yang belakang, pengereman belakang ini kalipernya saya pakai Brembo P2 silver big logo. Lalu selang remnya juga sama sepaket, yaitu Hell brake line. Lalu untuk master remnya ini saya ganti. Sebelumnya ini original bawaan motornya yaitu Nissin Wavor, itu saya ganti ke Marik Racing Boy. Oke, jadi pengeremannya seperti itu guys. Oh ya, ada yang ketinggalan. Untuk ini di belakangnya ini saya pakai merek TDR ukuran 220 mm. Oke, selanjutnya apa lagi? Untuk perintilan lainnya semacam ini, push stem underbootnya ini saya ganti ke Nui M1. Nui Monster guys. Nui Monster, cuma sayangnya personelnya ini keras banget ya. Jadi mau masukin itu keras banget. Jadi mau gak mau nanti ini juga mau diakalin tentunya, ganti bagian ini. Tuasnya ini nanti diganti modelnya ini guys. Soalnya ini menyebabkan cara kerjanya itu nggak efektif atau keras ngoyok banget guys. Ampun. Oke, selain itu apalagi? Nah, mungkin kita sekarang merambah ke bodi ya, ke rangka. Kalau dari segi rangka motor ini full standar, gak ada yang diubah sama sekali. Akan tetapi ada yang ditambah kayak ini, ada bracketnya, bracket tambahan untuk bracket bodi guys. Nah, lalu untuk ini cantolan bodinya, cantolan apa ini? Helm, lalu sama cantolan joknya ini ditekuk ya, jadi dilipat kayak gini. Tapi kalau mau dibalikin asal ini tinggal memukul aja, dipukul tek udah selesai. Nah, sekarang untuk bodinya guys. Nah, untuk bodinya ini saya pakai punya Kawasaki Ninja RR Mono atau Z250 SL. Nah, kalau kalian tanya, Bang, ini PNP atau perlu potong rangka nggak sih gitu ya? Jadi PNP guys, nggak ada yang dipotong, tetapi ada yang dibengkokin atau ditekuk kayak ini. Nah, ini bagian ini aja yang perlu dibengkokin dan ditekuk, dan lalu ditambah ini bracket ini guys. Hanya itu aja. Jadi semuanya untuk bodi ini itu PNP di Honda CB 150R kecuali bagian ini. Nah, bagian joknya ini bukan original Ninja RR Mono, tetapi custom ya, custom sendiri. Soalnya kalau pakai ori mono itu tidak biasa dipasang guys. Nah, yang ini jok depannya ini juga sama, custom juga, bahannya sama-sama dari fiberglass. Soalnya jarak dimensi dari tangki ke bodi ini ya. Jadi misalkan bagian depan ini, yang ini dari tangki sampai sini itu beda guys sama original Ninja Mono, makanya custom. Oke. Lalu untuk bodinya ini sudah saya full repaint, jadi udah dicat ulang. Awalnya itu warna hitam, sekarang udah jadi warna kayak ini guys. Ini warnanya Hella Grey. Nah ini untuk bagian tangkinya. Lalu untuk bagian list headlampnya, bagian headlampnya ini juga sama Hella Grey. Ini cover bagian tangkinya ya. Ini untuk serutnya. Nah, ini udah kering sebetulnya, udah 2 hari yang lalu ngecat guys. Nah, mantap sul. Nah, ini untuk bodi belakangnya, cover bodi belakangnya kayak gini. Oke, jadi warnanya Hella Grey. Lalu untuk warna lainnya itu biru guys, gitu. Lalu apa lagi? Untuk knalpotnya nih. Knalpotnya ini saya mau memakai knalpot mix ya. Jadi leherannya itu mereknya enggak jadi satu sama silinsernya. Nah, untuk silinsernya ini saya pakai merek ProSpeed Predator Titanium. Ini copotan Yamaha R25 kalau nggak salah ya. Jadi titanium yang ujungnya ini aja guys. Untuk keseluruhannya ini
carbon fiber gitu. Lalu untuk leherannya ini ada dua model sebenarnya leherannya atau dua merek. Yang pertama ada merek ini R9 apa ya lupa. R9 Alpha Series. Nah, ini memang untuk CB150R. Sedangkan yang ini merek CLD. Nah, bedanya apa? Dimensinya itu lebih panjang yang R9 Alpha Series. Dan untuk yang CLD ini bagian tengahnya ini bisa dilepas, soalnya ada pirnya, jadi bisa dilepas. Jadi mau kalau misalkan mau bikin desain underbelly, tinggal ganti bagian belakang ini aja guys, gitu. Makanya saya beli dua. Dan ini murah meriah semua guys, gitu. Nah nanti yang perlu diganti juga kayak handle couplingnya, ini juga belum saya lepas dari Sinabila. Gripnya juga nanti juga saya pindah ke sini. Lalu holder starternya ini juga saya ganti ke punya yang saya berset sama ininya kabel gasnya gitu. Jadi hampir semuanya diubah guys. Tapi untuk bagian mesinnya ini masih standar. Saya kalau di motor ini saya tetapkan untuk standar, beda dengan yang ini udah bore up. Berkat pengalaman dari ini saya lebih milih yang standar, soalnya kalau bore up itu jajannya minta ampun guys, habis banyak. Oke, oh iya untuk gearnya, gear belakang ini sama dengan punya Nabila, karena ini awalnya punya Nabila. Ini gearnya merek Ares, ukuran berapa? 47 mata. Dan rencananya nanti juga sama ukurannya dengan ini guys. Apalagi yang kurang ya? Kayaknya udah lengkap, udah cukup. Nah, apalagi kayak ini body covernya, cover sampingnya ini masih original atau standar. Ini tutup kontaknya atau tutup tankinya juga itu masih standar. Oke, jadi itu guys yang diubah guys. Jadi hampir semuanya dirombak. Dan untuk inovasinya yaitu ya ini body belakang Ninja LR mono. Sebelumnya memang juara banget, atau bahkan bisa dibilang belum ada yang pakai di Honda CB150R facelift ini. Oke. Untuk alasannya kenapa kok swap ya partnya dari Vixen ke CB150R? Soalnya Sinabila mungkin menurut saya udah waktunya refreshing atau ganti partnya ke yang model-model kekinian saat ini. Soalnya yang ini sebenarnya model lama, dan kayak velg ini sebenarnya mulai zaman saya kuliah guys, mulai tahun 2017. Nah sekarang Nabila ini mau ganti ke velg yang kekinian saat ini, tapi nggak tahu merek apa, yang jelas merek lokal. Kalau Oshio saya masih belum rela gitu. Oke ya, jadi udah jelas terkait ulasan proyek modifikasi Honda CB150R ini part satunya. Nanti juga bakal ada part 2 yang udah mateng, udah jadi, udah cakep gitu ya. Kalian tunggu aja guys. Oke guys, mungkin itu saja vlog kali ini. Bila ada yang tanyakan silahkan komen di bawah. Dan jika video ini menarik, jangan lupa untuk subscribe guys. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang suka ready tetap safe ready jalan. Dan bagi yang suka modif tetap semangat berinovasi guys. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.